karena mereka percaya tidak ada neraka, otomatis mereka percaya tidak ada dosa yang perlu dihukum di dunia. Nah, ini yang membuat orang banyak ikut mereka karena enak, tidak ada hukuman. Dengarkan salah satu perdebatan mereka. Saya sempat bingung juga waktu mereka ngomong. Mereka berkata gini, coba tunjukkan mana ayatnya yang mengatakan Tuhan menciptakan neraka. Kalah kita kalau pakai kata itu. Memang tidak ada ayat yang menyatakan Tuhan ciptakan neraka. Tapi saya tunjukkan, tapi ada di kitab Wahyu, ada ini. Ya, itu kan cuma tulisan. Bayangkan. Maka itu kalau Kristen gak sungguh-sungguh kenal Tuhan, jangan terima mereka akan celaka sekali. Tolong para gembala, gembalakan jemaat dengan baik-baik. Bukan cuma tahu doktrin, tapi kenal Tuhan. Beda sekali. Mengenal doktrin dan mengenal Tuhan itu berbeda jauh. Kenalkan Tuhan dulu secara kuat kepada anak-anak Tuhan itu. Nah, saudara kembali pada ayat ini. Jadi Tuhan sudah memilih kita sejak dunia belum jadi. Dengan satu kekhususan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Dia. Wah, ini sungguh gak main-main. Nah, dalam kondisi seperti itu saudara, maka Tuhan menyiapkan orang-orang khusus di dalam penentuannya sejak dunia belum dijadikan. Mari kita lihat. Dan saya percaya inilah pemimpin-pemimpin yang Tuhan akan siapkan untuk menggenapkan rencana Tuhan yang luar biasa itu. Saya akan ambil 3 contoh dari perjanjian lama. Ya, jadi apa saja yang kita temukan, kita harus tahu di mana ayatnya supaya kita punya fondasi yang baik untuk menyatakan kebenaran ini. 3 contoh yang pertama kita akan lihat siapa orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan sejak dunia belum dijadikan. Lalu mereka itu siapa? Dan ternyata mereka itu adalah pemimpin-pemimpin yang sungguh luar biasa. Maka itu kita persiapkan diri kita baik-baik untuk hal ini. Yang pertama kita akan lihat Yeremia 1 ayat yang kelima. Yeremia 1 ayat yang kelima. Yeremia seorang pemimpin pada zaman itu. Dan sungguh dalam nubuatan-nubuatannya luar biasa. Dalam kebenaran firman Tuhan, Yeremia disebut nabi yang paling banyak menangis. Tuhan tetapkan Yeremia sebagai nabi yang paling menderita. Karena apa? Selama dia menjabat jabatan sebagai nabi, ternyata tidak pernah ada seorang pun di Israel, walaupun rakyat maupun raja-raja, yang mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada. Maka itu pada akhirnya muncul sebuah kitab dalam perjanjian lama, namanya kitab Ratapan. Itu kitab yang paling jelek namanya, saudara, kitab surah Ratapan. Memang dia meratap. Mengapa dia meratap? Karena dia menangisi bangsanya yang keras kepala, yang tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan itu. Tapi walaupun demikian, dia adalah orang pilihan yang menggenapi Efesus 1 ayat 4 tadi. Ayat 5 Yeremia 1. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Renungkan, sebelum Tuhan membentuk Yeremia dalam rahim ibunya, aku telah mengenal engkau. Coba renungkan, anak-anak Tuhan. Kalau sampai Yeremia belum dibentuk dalam rahim ibunya, maka jelas ayah ibunya belum menikah. Ini yang mengganggu pikiran saya. Ketika Roh Kudus membawa saya untuk belajar tentang keturunan ilahi, sulit dimengerti secara logika. Bagaimana ayah ibunya belum menikah, anaknya sudah dikenal dulu oleh Tuhan. Dari mana munculnya anak itu? Pikirkan itu baik-baik. Ini yang luar biasa. Saudara, itu sebabnya saya mau katakan ini. Agama Kristen adalah satu-satunya agama di dunia ini yang terbanyak berbicara tentang perkawinan. Katakan amin. Tidak ada agama lain di dunia yang sehebat firman Tuhan kekristenan ini yang bicara soal keluarga, pernikahan. Itu dari Kejadian sampai Wahyu. Luar biasa. Tidak ada.
Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan yang disembah oleh seluruh manusia di bumi ini, yang paling teliti soal perkawinan. Tidak ada Tuhan yang lain seteliti dia. Kemarin kita sudah belajar di antara 4 juta lebih judul buku, bukan 4 juta buku lebih, tapi di dunia ini sejak mesin cetak pertama ditemukan oleh seorang anak Tuhan di Jerman, di kota Mainz, namanya Gutenberg. Sejak hari itu sampai hari ini diperkirakan lebih 4 juta judul buku ada di dunia. Di antara 4 juta judul buku lebih di dunia, maka hanya satu buku yang namanya Firman Tuhan ini milik agama Kristen. Satu-satunya buku yang di dalamnya ada statement aku benci perceraian. Maleakhi 2 ayat 16. Saudara, sebagai orang Kristen, khususnya para pemimpin, temukan firman yang tidak ditemukan di buku yang lain. Kalau saudara bisa menemukan firman, ayat-ayat yang tidak pernah diucapkan oleh yang lain, maka saudara akan punya kekuatan untuk berani menyatakan kebenaran tanpa takut-takut lagi. Katakan amin. Inilah Tuhan kita. Saudara, bahkan skenario Bapa kita memenuhi bumi dengan sejarah. Dia selalu wujud menyatakan lewat keluarga atau perkawinan. Dan ini sungguh luar biasa. Lewat pernikahan. Saudara lihat semua perbuatan Tuhan. Kita Kejadian dimulai dengan perkeluargaan. Perjanjian Lama, Maleakhi pasal 4 adalah kitab terakhir. Pasal terakhir dan ayat terakhir itu bicara soal keluarga. Begitu saudara buka ke perjanjian baru, Matius 1 ayat 1 sudah bicara soal pernikahan. Mujizat Yesus Tuhan kita yang pertama dibuat di pernikahan. Dan semua bicara soal pernikahan. Maka itu perhatikan ini baik-baik. Pernikahan itu luar biasa di hadapan Tuhan. Inilah kekristenan. Dan kita harus berani menyatakan itu. Maka itu apabila di tanah Kristen, di tanah Papua ini, gereja dan orang Kristen tidak menghormati perkawinan, lalu seenaknya kita ganti-ganti pasangan kayak anjing saja, lalu kita cerai kawin seenaknya sendiri, maka siapa akan menghormati Tuhan di tanah ini? Kalau kita anak-anak sendiri tidak pernah menghormati Dia yang begitu hormat terhadap perkawinan itu tadi. Itu orang-orang muda, saudara belum menikah, jaga diri saudara. Ayah ibunya belum menikah, tapi anaknya sudah dikenal. Ini luar biasa. Saudara jangan tutup kitab Yeremia. Nanti kita kembali ke situ. Contoh kedua, Keluaran pasal 2. Seorang pemimpin lagi disiapkan oleh Tuhan. Siapa? Pasal 2 kitab Keluaran, saudara-saudara buka. Siapa pemimpin itu? Musa. Kita menemukan satu proses yang sama. Musa itu anak ketiga setelah Miriam dan Harun. Miriam dan Harun gak disebutkan bagaimana proses kelahirannya. Sebab pada zaman orang tuanya menikah, anak pertama lahir, anak kedua lahir, bangsa itu belum membutuhkan penyelamat atau pemimpin. Tapi ketika bangsa itu mulai membutuhkan pemimpin, Tuhan mulai buat proses yang sama seperti Yeremia. Seorang laki-laki, ayat 1 Keluaran 2, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Adik-adikku dan saudara yang belum menikah, simpan firman untuk hidupmu. Orang-orang tua, simpan ayat ini untuk anak-anak kita semua. Ingatkan semua yang belum menikah bahwa Lewi harus menikah dengan Lewi. Terang harus kawin dengan terang. Terang dengan gelap nggak mungkin bisa bersatu. Dengar anak-anak muda. Karena Tuhan kita begitu hormat terhadap perkawinan, dan Dia begitu teliti terhadap perkawinan, sebab Dia punya tujuan yang khusus untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Maka dari sejak pacaran